EYN Odin 3, ya gue tahu ini adalah salah satu handheld Android yang paling kencang untuk saat ini. Sorry banget untuk video review ini sangat-sangat telat ya, karena gue lagi sibuk juga sama kerjaan gue. Dan akhirnya gue punya kesempatan untuk nge-review si EYN Odin 3. Selama pengalaman gue pakai EYN Odin 3 ini sangat menyenangkan ya, apalagi ini merupakan salah satu handheld Android paling kencang untuk saat ini. Kebanyakan orang-orang juga pasti beli untuk main game-game emulation ya, tapi kalau gue sendiri malah gue lebih seneng main game PC ataupun game Android yang berat-berat di sini ya. Apalagi kalau kalian udah tahu beritanya, Rockmix itu sendiri yang merupakan OS berbasis Linux itu udah bisa diinstal ke handheld Android dan kita bisa menginstal Steam loh di situ untuk main game-game PC. Jadi melihat potensi ke depan, mungkin EYN Odin 3 kalau nanti udah bisa run lebih stable di OS Rockmix ini, nanti gue akan tes juga ya. Karena gue penasaran juga bisa punya handheld PC yang ukurannya mungil tapi masih kencang. Ya tapi gue nggak mau bahas tentang itu dulu karena itu masih belum ada yang stable ya. Gue mau bahas seberapa menyenangkannya pakai EYN Odin 3. Kita langsung aja mulai reviewnya. Gua Kelvin dari Teknogeek dan ini adalah review dari EYN Odin 3. Kita mulai dulu dari paket penjualannya si EYN Odin 3. Untuk isinya sendiri ada unitnya Odin 3, ada kabel charging, ada manual booknya juga, dan kalau untuk di masa pre-order ini dia ada bonus sama TPO cash ya. Untuk anti goresnya sendiri nggak ada, dan gue juga sebenarnya beli anti gores tambahan yang gue udah pasang nih. Tapi catatan buat kalian yang mau beli anti goresnya ini, masangnya sebenarnya masang gue udah bener ya, nggak ada debu atau apapun. Tapi ini gelembungnya ini kalian bisa lihat ya, ada gelembungnya. Jadi memang gue juga udah cek juga di Reddit kalau ini memang banyak isu untuk masalah tempered glass-nya ya, yang bisa dibilang kurang akurat lah ya, bisa dibilang jadinya banyak gelembung-gelembung. Tapi ya ujung-ujungnya gue tetap pakai karena ya biar lebih proteksinya lebih tinggi aja lah ya. Langsung aja kita bahas yang paling utama. Udah jelas dia pakai Snapdragon 8 Gen Elite yang merupakan salah satu prosesor flagship yang sangat kenceng ya tentunya. Tapi kalau kita lihat dari website sendiri, kalau EYN Odin 3 ini sekarang namanya itu pakai Dragon Wing Q8. Nah, itu sebenarnya kalian nggak perlu khawatir. Ini tuh sebenarnya cuman penamaan gantinya karena si Snapdragon 8 Gen Elite ini kalau yang tanpa versi Wi-Fi dan Bluetooth-nya itu dinamainnya sama Dragon Wing Q8 ya. Jadi ini cuma perbedaan nama aja, dan untuk performance masih sama-sama kenceng ya. Untuk layarnya sendiri, nah ini tentunya nikmat banget ya. Layarnya udah 6 inch OLED 120Hz yang secara kualitas gambarnya menurut gue suka banget sih. Ini cerah banget untuk main game apapun, dan ini adalah salah satu yang makanya bikin gue demen mau main game-game Android kayak main Withering Wave gitu. Itu gambarnya bagus banget ya. Kita bisa main high res juga di sini karena udah ditemani sama prosesor yang kencang. Tapi kalau kalian pakai buat nonton juga, itu tentunya udah enak ya karena layarnya OLED ini yang sangat nikmat untuk dipakai. Nah, untuk RAM dan storage ya, ini dia punya 4 varian yang sekarang ya. Dia ada yang Base, Pro, Max, sama yang Ultra. Kalau kalian cuma main game emulation, menurut gue Base aja udah lebih dari cukup, dan kalian tinggal beli aja SD card tambahan ya, karena peningkatan yang ke level selanjutnya itu agak jauh. Dan sebenarnya kalau untuk emulation RAM 8GB itu udah lumayan lah ya, udah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian planningnya untuk main game-game PC yang tentunya butuh RAM yang lebih gede, saran gua ambillah yang max model atau yang RAM-nya 16GB karena butuh RAM yang lumayan gede. Kalau 8 itu agak terlalu mentok gitu. Nah, untuk perbedaannya adalah storage-nya kalau nggak salah itu udah di downgrade ke UFS 3.1 ya. Ini tentunya karena adanya krisis RAM dan storage ya, yang membuat si EYN itu untuk menekan harganya dia harus pakai UFS 3.1. Jadi ya tentunya akan ada perbedaan sedikit untuk masalah speed ya. Tapi menurut gue UFS 3.1 juga udah oke banget. Yang punya gue ini masih versi yang UFS 4.0 ya. Jadi kalau kalian beli ya catat aja ini udah dapatnya UFS 3.1, belum yang UFS 4.0. Untuk baterainya sendiri dia udah termasuk gede. Baterainya udah di 8000 mAh ya, yang tentunya ini pasti awet banget kalau dipakai buat main game. Selain dari itu dia udah support sama fast charging 60 watt ya. Jadi untuk nge-charge-nya ini kayak sekitar 1 jaman aja udah full kok. Dan kalau untuk masalah keawetan baterai, gue udah tes kalau misalkan kita main game-game yang enteng nih, sangat awet loh. Kayak contoh gue main Game Boy Advance di Final Fantasy 6 ini, kalau kita mainnya di performance mode-nya itu di quiet ya. Itu dia berkurangnya 1% aja, dan suhunya udah termasuk cukup stabil di 34-35. Kalau kita naikin lagi misalkan main game PS2, itu gue naikin ke performance performance-nya jadi performance ya. Bisa dibilang ini level tengahnya. Itu berkurangnya di sekitar 7%,
dan suhunya juga masih terhitung cukup stabil ya di 54 sampai 57. Di sini gue main game PS2-nya Valkyrie Profile 2 Silmeria ya. Dan terakhir kalau kita main ini di high performance atau bisa dibilang ini performance level yang paling tinggi ya. Itu gue main game PC kayak contoh main Hades itu berkurangnya juga sama di 7% dan suhunya ini di 70 sampai 79 derajat. Nah, lanjut kalau untuk masalah speakernya ini ada dua di bagian kiri dan kanan, dan yang tentunya handheld ini punya speaker yang udah stereo. Dia juga ditemani sama jack audio 3,5 mm kalau kalian misalnya mau pakai headset. Dan untuk kualitas suara speakernya menurut gue udah cukup lumayan bagus lah ya. Tapi untuk lebih ke detailnya menurut gue nggak se-oke itu ya. Kalau kalian kencengin banget gitu, kalian akan merasa kayak detailnya nggak, ya beda lah ya kalau kalian misalnya pakai speaker yang bagus atau pakai handphone yang udah punya suara yang lumayan oke, pasti kalian akan merasakan sih. Nah, untuk konektivitasnya juga udah termasuk cukup lengkap dan bisa dibilang ini termasuk cukup update ya. Wi-Fi-nya sendiri udah pakai Wi-Fi 7, Bluetooth-nya udah 6,0, USB-C-nya udah pakai versi 3,1 yang tentunya buat transfer data udah lumayan cepat. Selain itu, dia juga udah support display output sampai 4K ya. Jadi, kalau kalian mau colokin ini ke TV buat mainnya lebih gede, tentunya bisa dan kalian tinggal konekin aja sama controller. Kalau sekarang gue coba colokkan di monitor 2K gue dan sangat nyaman untuk dipakai. Tapi ya, karena ini handheld, biasanya gue lebih sering pakai di mode handheld ya. Jarang banget gue main ini sambil di docking ke TV. Nah, untuk body design dan juga lain-lainnya ini sangat cakep ya. Gue sangat suka dengan desainnya ini, termasuk simple tapi walaupun begitu dia masih punya grip yang sangat mantap ya. Apalagi gripnya ini dia ada tekstur-tekstur yang tentunya bikin dia nggak licin. Tapi kalau kalian misalkan lagi pre-order sekarang kayak contoh ini lagi masih di batch 7 ternyata itu masih dapat free TPU case dan kalian tinggal pakainya TPU case-nya kalau kalian merasa itu kekecilan ya. Kalau gue sendiri sebenarnya lebih suka pakai TPU case biar dia feel ngegenggamnya lebih gede. Karena tangan gue sendiri juga termasuk gede buat megang ini ya. Jadi ya itu tinggal preferensi aja kalian mau pakai atau enggak. Selain dari itu beratnya juga enteng lah ya. Ini bukan kayak handheld PC. Beratnya cuma di 390 gram aja yang ini kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya si EOS Odin 2 jauh lebih ringan ya. Untuk analog sticknya nggak perlu khawatir. Analog sticknya juga udah Hall effect yang ini kalau dipakai juga sangat nyaman ya. Udah itu di bagian bawahnya juga ada lampu-lampu LED-nya yang kalian bisa atur mau nyalain atau mau ganti warna ataupun dimatiin juga bisa. Untuk pilihan warnanya sendiri juga termasuk banyak. Kalau kalian cek sendiri di website itu dia ada warna hitam, putih, rainbow, clear blue, sama clear purple. Dan kalau gua sendiri itu belinya yang varian white ya, karena gua mau belinya yang termasuk kelihatan clean itu. Dan gua sangat suka dengan warna putihnya. Dan mungkin catatan juga kalau misalkan kalian beli base model itu dia cuma ada yang warna hitam ya. Jadi ya ini catatan aja kalau kalian misalkan mau beli buat ganti warna ya, mungkin mesti naik level dikit beli yang pro. Selain dari itu untuk kipasnya sendiri dia udah punya active cooling yang tentunya ini bikin dia berbeda sama HP Android ya. Jadi mungkin kalau kalian kayak bertanya, ngapain beli konsol kayak ginian, ini kan mendingan gue beli HP Android. Ya betul, tapi kalau kalian beli HP Android itu ya tentunya kalian harus tambahin kipas biar dia nggak cepat panas, sedangkan ini udah built-in. Dan biasanya itu kalau di handheld Android ini dia nggak di limit ya, karena kalau di handphone tertentu itu kan dia suka ngelimit performance-nya ya. Jadi bisa dibilang dia gampang throttling ya. Kalau di sini jarang ada throttling. Apalagi dia juga udah support sama bypass charging yang tadi kayak gue lupa bilang tuh, yang namanya adalah charging separation. Dan selain ngomongin dari charging separation, dia juga ada banyak pengaturan lainnya ya, kayak contoh kita ganti performance level, ganti fan levelnya, atau mau ganti tombolnya juga misalnya mode Xbox atau Switch ya. Ini banyak banget lah yang bisa dikustomisasi ya. Mungkin kalian kalau yang udah tahu handle Android ya udah tahu lah ya. Gue nggak bakal terlalu bahas banyak juga di sini. Untuk OS-nya sendiri dia udah pakai Android 15 yang menurut gue udah lebih dari cukup lah ya. Untuk sekarang pakai Android 15 masih banyak kok yang kompatibel, nggak ada masalah sama sekali sama gue coba main-main game ya. Selain itu peningkatan dari yang sebelumnya juga dia udah punya apa? Udah punya fingerprint. Jadi kalau untuk unlock itu sangat mudah ya. Kalian tinggal pencet tombol power udah bisa sekalian nyala. Dan untuk feel tombolnya yang gue belum jelasin, secara pemakaian nggak ada masalah sama sekali. Gue enak banget pakai ini, mau dari tombol ABXY-nya, LR dan lain-lain itu aman. Selain itu dia juga ada tombol tambahan makro di belakangnya, ada 2 ya, yang tadi gue udah show juga. Nah lanjut ke game testing. Gue tahu ini banyak yang kalian
tunggu, tapi ya gue sebelum mungkin minta maaf kalau belum banyak game yang gue bisa tes di sini ya, karena gue belum sempet juga nyari game-gamenya ya. Kita mulai dari game enteng-enteng dulu. Kalau di sini gue coba main di Game Boy Advance dan juga NDS. Tentunya dua ini nggak ada masalah sama sekali, lancar ya. Di sini gue pakai emulatornya RetroArch sama Melon DS. Lanjut kalau kita naikin level lagi ke PS1 itu, tentunya PS1 udah nggak ada masalah sama sekali. Kita bahkan bisa upscaling sampai 4K kalau kalian colokin di TV. 4K nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau di sini gue mainnya di scalingnya sampai 1080p aja ya. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya tadi di NDS sama Game Boy Advance. Kalau di PS2 ini sebenarnya dia juga udah mulai berasa berat, tapi nggak ada masalah sama sekali. Mau main game God of War 2, God Hand, Valkyrie Profile, itu nggak ada masalah sama sekali. Kalian tinggal nyesuaiin aja untuk masalah settingannya. Karena ini lebih kecocok-cocokan aja ya. Ada yang bikin dia settingannya nge-lag, ataupun kadang waktu itu gue pernah bahas ya kalau Valkyrie Profile 2 ini ngebug gitu. Dan ini gampang banget untuk ngefixnya. Di sini gue juga mainnya bisa upscaling sampai 1080p. Dan gue juga pakainya OpenGL ya dibandingkan Vulkan. Karena OpenGL entah kenapa ternyata lebih stabil. Gue juga baru tahu itu. Main game PSP ya, PSP tentunya lebih enteng dibandingkan PS2 ya. PSP nggak ada masalah sama sekali. Ini tentunya sangat lancar, kita bisa mainin. Resolusinya di 3x pakai Vulkan juga. Lanjut kalau kita mainin game 3DS juga, 3DS itu udah masih aman lah ya. Mungkin problemnya yang gue udah sering bilang kalau 3DS ini masih banyak bug lah ya bisa dibilang, karena 3DS ini belum emulator sempurna. Apalagi di sini gue pakai Azahar. Jadi ya memang beberapa kayak contoh main Fire Emblem itu dia suka ngebug kalau lagi battle ataupun di animation lainnya. Dan terakhir gue coba di Switch, tentunya di Switch ini sangat lancar ya. Gue main game-game yang indie itu, Chained Echoes masih lancar, terus main Five Hearts Under ya itulah, itu juga lancar kok, tenang aja. Bahkan kalau untuk main game-game terbaru kayak contoh main Dragon Quest 8 Reimagine itu juga masih bisa main di 30 fps. Ini tentunya sangat mantap ya. Semua ini gue mainnya di dock mode, jadi bisa dibilang ini 1080p. Kalau kalian tanya game Angin Liar bagaimana bang? Angin Liar ya, gue ini mungkin nggak bakal kasih lihat secara jelas, tapi Angin Liar masih bisa dapat di 30 fps. Tapi memang dia kadang ada bug, visual bug gitulah ya. Kadang-kadang di bagian wall-nya itu suka ada kedip-kedip pas rumputnya. Jadi ini kayaknya mungkin nunggu driver supportnya lagi, kayak turnip drivernya itu diupdate biar dia bisa mainnya lebih lancar. Lanjut kalau main game Android ya, game Android mah lancar lah ya. Mau main Honkai Star Rail, Withering Wave, itu kita bisa pakai settingan high ges. Nggak ada masalah sama sekali. Dan aduh, grafiknya gue suka banget. Apalagi kalian bisa lihat ya, ini gue main Withering Wave itu cakep banget karakternya. Apalagi ya gue baru dapet karakter barunya. Gue juga lupa ya, gue cuma tukang gacha di sini. Terus juga kalau kita mainin Minecraft juga kita bisa settingannya fancy untuk rendering radiusnya itu bisa sampai paling jauh, itu nggak ada masalah sama sekali. Sangat stabil di sini untuk dimainin. Dan terakhir ini yang gue paling sering mainin yaitu adalah game PC. Di sini gue pakai game latih ataupun game hub. Itu sebenarnya untuk game-game yang udah kompatibel atau yang bisa centang hijau itu nggak ada masalah sama sekali ya. Udah sangat lancar, kita bisa mainin di 1080p ataupun 720p. Itu kita tinggal sebenarnya nyesuaiin aja ya. Tapi tentunya kalau menurut gue untuk sekarang dia masih kompatibel untuk game-game indie ya. Kayak gue paling sering main Trails from Zero di sini ya. Belum terlalu jauh tapi gue cukup main hampir 1 jam 2 jam di sini ada lah ya. Nggak ada masalah sama sekali di sini. Gue pernah tes main di Crisis Core itu bisa sampai 100 derajat. Ya, gue cuma kasih lihat nih sekilas ya, langsung gue tutup. Gue takut ini rusak. Nah, jadi ya kalian harus mantau suhunya juga. Kalau misalnya suhunya agak terlalu tinggi, jangan dimainin lah ya. Dan game lain yang gue sering mainin juga Trails Through Daybreak 2 ya. Kalian mungkin udah bosen ya gue mainin ini mulu, tapi emang gue belum tamat-tamat jadinya. Nah, untuk harganya sendiri, ini gue akan bahas per masing-masing model ya. Dari base itu dia di $339, Pro di $439, Max itu di $489, dan Ultra itu di $519. Jadi ini kalian tinggal cocokin aja, dan kalau kalian misalkan mau beli yang untuk emulation aja, beli aja yang base model itu. Kalau di rupiah itu mungkin dapat di sekitar 6 juta atau 7 juta ya. Karena waktu kemarin gue juga belinya di Arasa Game, di sini udah diaturin semuanya lah ya, dan harganya termasuk yang cukup murah dibanding yang lain. Tapi kalau misalkan kalian mau beli dari marketplace, gue juga udah taruh linknya di bawah dan kalian bisa langsung cek ya. Tentunya biasanya kalau distributor yang masukin Indo, dia akan bantu juga untuk klaim garansi. Jadi seharusnya menurut gue nggak perlu khawatir lah ya untuk masalah itu. Jadi itu dia review singkat dari EYN Odin 3. Overall gue sangat senang, dia punya prosesor yang kencang di 8 Gen Elite, layarnya cakep 6 inch OLED 120Hz, dipakai buat main game ataupun nonton udah nyaman. Gripnya juga termasuk nyaman dengan ukuran yang compact, baterainya juga gede. Kalau kalian tanya handheld ini
ini apakah perlu kalian beli? Kalau kalian cari yang sebenarnya bentuknya lebih compact dan fokusnya itu untuk game emulation ataupun game Android yang berat, gua bisa rekomendasikan Odin 3 ini salah satu yang terbaik ya. Tapi kalau misalkan kalian untuk fokusnya masih ke game PC yang berat-berat ya, jangan beli ini. Masih banyak opsi yang lain kayak contoh ROG Xbox Ally, ada si Legion Go S, ada Steam Deck ya. Itu kalian tinggal cari beli yang itu aja, jangan beli ini. Tapi kalau kalian misalnya lebih fokus main game emulation dan mau main game PC tipis-tipis lah ya, atau bisa dibilang kalian mau menunggu masa depan karena 8 Gen Elite ini kan juga driver supportnya belum sebanyak si 8 Gen 2. Jadi ya harus agak sabar sih untuk pakai si 8 Gen Elite di handheld Android. Ya itu aja mungkin reviewnya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike, dan ya jangan lupa subscribe lah ya buat support channel ini ya. Gua Kelvin dari Teknogeek, dan ya mungkin itu aja review singkat dari si EOIN Odin 3 ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya lah ya. Bye.